Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 23 Januari 2024, Pekan Biasa ketiga, hari ke-6 Pekan Doa Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel, bab 6, ayat 12b sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 19. Pada waktu itu, Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yaitu di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3, ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi Yesus, ukuran hidup beriman sejati itu soal melaksanakan kehendak Bapa. Bukan yang pertama didasarkan pada ikatan keluarga secara jasmani atau rohani. Yesus memahami bahwa melaksanakan kehendak Bapa berarti berani memanggul salib dan melalui jalan yang sempit, jalan derita yang banyak dihindari orang. Padahal di balik semua itu tersimpan kekayaan rohani berlimpah. Janji Tuhan Yesus itu tentu tidak untuk mengabaikan ibunya sendiri, Bunda Maria. Malahan menunjukkan teladan yang benar dari hidup bundanya. Demikian juga setelah kebangkitan, para saksi menjadi teladan pelaksana sabda. Apakah kita sudah mulai masuk ke kategori ibu dan saudara-saudari Yesus? Menjadi saudara dan saudari Yesus. Konsep menjadi saudara dan saudari Yesus merupakan ajaran Yesus Kristus yang menekankan pentingnya melakukan kehendak Allah sebagai tanda dari hubungan spiritual yang mendalam dengannya. Ini mencerminkan ide bahwa semua orang yang mengikuti dan melakukan kehendak Allah dapat dianggap sebagai saudara dan saudari Yesus Kristus dalam arti rohaniah. Beberapa kutipan yang relevan antara lain, "Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, dialah saudaraku, saudara perempuanku, dan ibuku." Diambil dari Matius bab 12 ayat 50.
Tetapi jawabnya kepada mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Diambil dari Lukas bab 8 ayat 21. "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Diambil dari Yohanes bab 15 ayat 14. Dalam konteks ini, menjadi saudara dan saudari Yesus mencerminkan konsep kesatuan dalam iman dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajarannya. Dengan kata lain, menjadi saudara dan saudari Yesus berarti melakukan kehendak Allah, mengajarkan pentingnya mengembangkan hubungan spiritual dengan Yesus Kristus melalui kepatuhan terhadap ajarannya dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Dia ajarkan. Ini adalah panggilan untuk hidup sebagai murid Kristus dan mengikuti jejaknya dalam cinta, pelayanan, dan pengorbanan. Yesus tidak membatasi hubungan persaudaraan dengannya hanya sebatas secara genealogi. Keterbukaannya ini menunjukkan bahwa Dia hadir tidak hanya bagi kelompok dan kaum tertentu saja, tetapi keselamatan yang dibawanya ditujukan untuk semua orang. Marilah kita berdoa. Yesus Sang Guru sejati, Engkau mengajar atas nama-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Engkau telah mengajarku lewat Bunda Maria dengan sikap diamnya. Ajarilah aku dalam hidup ini, supaya dapat menjadi ibu dan saudara-saudari bagi sesamaku. Semoga aku menjadi pelaksana sabda dalam hidup harianku, di mana aku berada. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.